Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, ibu kotanya Kupang, merupakan salah satu provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Provinsi ini sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil, akan tetapi pada tahun 1958 dipecah menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Bali. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste dan Provinsi Maluku, serta Laut Banda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan, terdiri dari 1192 pulau. Dari jumlah tersebut, 432 pulau sudah mempunyai nama, yang belum mempunyai nama 42 pulau, dan 1150 pulau tidak dihuni. Dari sekian banyaknya pulau yang ada, terdapat 5 pulau besar berpenghuni, yaitu Pulau Timur-Timur, Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Alor, dan Lembata. Suku asli Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya suku Atoni, Manggarai, Sumba, Solor, Ngada, Timor Leste, Rote, Lio, Alor, dan Sawu. Sementara suku pendatang diantaranya suku asal Kalimantan, Jawa, suku asal Sulawesi, Bugis, Makassar, suku asal Nusa Tenggara Barat, suku asal Papua, suku asal Maluku, Tionghoa, Bali, dan Batak. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.446.285 jiwa. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur mayoritas beragama Kristen, yaitu sebanyak 90,56%, dengan rincian Katolik 53,74%, Protestan 36,82%, pemeluk agama Islam sebanyak 9,25%, kemudian beragama Hindu 0,18%, dan Buddha sebanyak 0,01%. Sebagian penduduk di Pulau Sumba masih menjalankan kepercayaan setempat, yakni Marapu. Kendati penduduk NTT terdiri berbagai etnis dan agama, akan tetapi masyarakatnya dikenal mampu hidup dalam kebersamaan penuh toleransi. Oleh sebab itu, pada tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat julukan sebagai Nusa Terindah Toleransi. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama bagi penduduk Nusa Tenggara Timur, yang menghasilkan seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dengan kekayaan alamnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu tujuan wisata nasional dan internasional. Beberapa objek wisata terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya Danau Kelimutu, Pulau Komodo, Pantai Nemberala, Batu Termanu, Pantai Kolbano, Taman Laut Selat Pantar, Desa Megalitik, Gua Liang Bua, Labuan Bajo, Pulau Kanawa, Pantai Pink, Pulau Padar, Wairebo Village, Pantai Nihiwatu, Pantai Lasiana, dan objek wisata lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota. Di antaranya, Kabupaten Alor, ibu kotanya Kalabahi,
Kabupaten Belu, ibu kotanya Atambia. Kabupaten Ende, ibu kotanya Ende. Kabupaten Flores Timur, ibu kotanya Larantuka. Kabupaten Kupang, ibu kotanya Oelamasi. Kabupaten Lembata, ibu kotanya Lewoleba. Kabupaten Malaka, ibu kotanya Betun. Kabupaten Manggarai, ibu kotanya Ruteng. Kabupaten Manggarai Barat, ibu kotanya Labuang Bajo. Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya Borong. Kabupaten Nagekeo, ibu kotanya Ambai. Kabupaten Ngada, ibu kotanya Bajawa. Kabupaten Saburai Jua, ibu kotanya Menia. Kabupaten Sika, ibu kotanya Maumere. Kabupaten Sumba Barat, ibu kotanya Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat Daya, ibu kotanya Kota Tambolaka. Kabupaten Sumba Tengah, ibu kotanya Waibakul. Kabupaten Sumba Timur, ibu kotanya Waingapu. Kabupaten Timur Tengah Selatan, ibu kotanya Soe. Kabupaten Timur Tengah Utara, ibu kotanya Kefamenanu. Dan kota Kupang sebagai ibu kota provinsi. Pertanyaannya, sejak kapan orang-orang Bugis atau masyarakat Sulawesi Selatan bermigrasi ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT? Jika membaca dan menelusuri beberapa hasil penelitian dan kesaksian, kedatangan orang Bugis di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berawal di Alor Kecil pada abad ke-17. Sekarang ini, Alor Kecil merupakan salah satu desa di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar penduduknya bermata pencarian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah kopi, kakao, kelapa, jagung, dan lain-lain. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, dalam kurun abad ke-16 sampai 17, kerap terjadi konflik antar elit-elit kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Kerajaan-kerajaan itu didirikan oleh masing-masing etnis utama, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kendati sering terjadi perseteruan antar elit kerajaan, akan tetapi hubungan sosial ekonomi masyarakatnya tetap terjalin, misalnya hubungan perkawinan dan perdagangan. Masa itu, Pelabuhan Paotere, Makassar, merupakan bandar transaksi antar saudagar-saudagar di Sulawesi Selatan. Akan tetapi hubungan dagang itu mulai terusik setelah Perjanjian Bongaya tahun 1967, di mana kolonial Belanda mulai menguasai dan memonopoli perdagangan di Sulawesi Selatan. Menyikapi keadaan seperti itu, pedagang-pedagang dan sebagian elit kerajaan, bahkan ulama yang tidak mau menerima Perjanjian Bongaya, akhirnya memilih mencari daerah baru yang dianggap aman untuk menjual barang dagangannya. Pada tahun 1669, atau 2 tahun pasca Perjanjian Bongaya, rombongan kapal-kapal perahu dagang dari Sulawesi Selatan mulai bergerak ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Perahu-perahu dagang masing-masing punya nama seperti Perahu Topalaeh dari Bone, Bondeng dari Wajo, Tamalatea dari Makassar, dan Bintang Betawi Perahu Cina. Ikut serta dalam perahu diantaranya Daeng Mamala, Daeng Matiro, Lamadaung, Lakarua, Labakareng dari Bugis Bone, Labaroci, Lagoga, dan Labadida dari Bugis Wajo, Daeng Musa, Daeng Saji, Daeng Hama dari Makassar, Kasong, Uabitato dari Mandar, Patina Sarani dari Ambon, Baba Gonggo, Enggoe, Tung Siong Liong, Baba Tami, Baba Inji, dan Baba Danse dari etnis Cina.
Dengan demikian, perahu tersebut terdiri orang Bugis, Makassar, Mandar, Ambon, dan Cina. Selain pelabuhan Pautere Makassar, rute pelayaran lainnya, yaitu dari Teluk Bone bergerak ke selatan, hingga tiba di Selayar. Dari sini bergerak ke Pulau Flores, hingga tiba di Pulau Alor melalui Pulau Pantar. Dari Sulawesi Selatan, kapal-kapal tersebut membawa hasil-hasil bumi seperti bawang, beras, buah sirih, pisang, lada, buah lontar, dan tunas lontar. Selain itu, berbagai peralatan dari besi dan logam, peralatan rumah tangga, serta barang-barang kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, ketika kembali ke Sulawesi Selatan, mereka membawa hasil-hasil laut seperti teripang, sirip ikan hiu, kayu cendana, sebagian diperoleh di beberapa pulau yang disinggahi. Pelayaran dari Sulawesi Selatan ke Pulau Alor dan pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara Timur itu, awalnya hanya untuk berdagang, dan belum tinggal menetap di Pulau Alor, namun ada juga perahu yang memilih melanjutkan pelayaran, dan tinggal di Baranusa, Pulau Pantar untuk sementara. Pada masa itu, jaringan perdagangan Sulawesi Selatan dengan Alor dan di beberapa wilayah NTT berlanjut selama 14 tahun. Namun dalam perkembangannya, beberapa pedagang Bugis dan Makassar memutuskan untuk tinggal dan menetap di Alor kecil. Pelayaran berikutnya pada tahun 1683, semakin banyak perahu dagang migran Bugis dan Makassar berlayar ke Alor. Sementara itu, blokade armada dagang Belanda semakin gencar di sekitar perairan Makassar, mengakibatkan kerap terjadinya aksi saling bajak di tengah lautan. Kendati demikian, kapal-kapal pedagang Bugis dan Makassar banyak berhasil lolos dari blokade Belanda. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan telah menjadikan Islam sebagai agama resmi. Oleh sebab itu, rombongan kapal ke Pulau Alor tidak hanya pedagang, tetapi keikutsertaan ulama. Pada masa itu, Islam sudah mulai tersebar di wilayah pesisir Alor Barat Laut, yang dipelopori oleh 5 gogo bersaudara dari kerajaan Ternate. Akan tetapi waktu itu, dalam menyebarkan Islam masih sangat moderat, karena harus berhadapan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat lokal Alor, bahkan banyak yang belum beragama, sehingga masih banyak kompromi-kompromi yang dilakukan untuk pelaksanaan syariat Islam. Perkembangannya, pada tahun 1683, rombongan pedagang dan mubalih dari Bugis, Makassar, dan Luwu berangkat ke Alor. Rombongan ini terdiri dari beberapa perahu, diantaranya Salang Malolo, Salang Matea, Salang Tena, dan kapal perahu lainnya. Di dalam rombongan itu terdapat pula Puang Bilal, keturunan Daeng Matiro. Konon, Puang Bilal ini pernah menjadi Bilal di kerajaan Bone. Sejak tahun 1683 pula, mulai ada orang Bugis dan Makassar yang tinggal menetap di Pulau Alor. Alasan untuk menetap di Alor, karena kondisi di Sulawesi Selatan yang dianggap semakin tidak cocok untuk berusaha, khususnya setelah adanya pembatasan dalam kegiatan pelayaran niaga yang diberlakukan oleh Belanda. Selain itu, memilih menetap karena perahu atau kapalnya sudah tua, juga karena sudah mempunyai kenalan, sahabat, serta telah membentuk rumah tangga dengan penduduk Alor.
Keputusan mereka untuk menetap mendapat sambutan yang baik dari masyarakat setempat, termasuk beberapa komunitas suku pendatang lainnya yang sudah terbentuk di daerah tersebut. Keputusan itu kemudian disampaikan oleh Juragan Lagoga dari Wajo sebagai ketua rombongan pelayaran pada waktu itu. Selanjutnya, Juragan Lagoga meneruskan keputusan itu kepada Salabatu dari kepala suku Baorae di Alor Kecil dan kepada Vetor Parnaka, aparat kerajaan, yang juga menyambutnya dengan gembira. Bahkan rela mengantar orang-orang dari Sulawesi Selatan itu menemui Balolang, raja kerajaan Alor Besar atau kerajaan Bunga Bali yang bertempat tinggal di Alor Besar. Harapan Juragan Lagoga dan rombongan untuk menetap di Alor Kecil ternyata disambut baik oleh raja. Kemudian raja memerintahkan anak buahnya bernama Atabain Koda untuk menunjukkan tanah tempat tinggal bagi Juragan Bugis Lagoga dan rombongannya. Ditunjuklah tanah di kawasan Tanjung, mulai dari Makapaning sampai Fatang Tani Menang atau Tanjung Kumbang. Wilayah itulah yang kemudian hari menjadi terkenal dengan nama Kampung Makassar, yang mewakili etnis yang turut dalam rombongan kapal. Orang Bugis dan Makassar ke Alor, selain untuk menggapai tujuan utama, yaitu berdagang, ternyata juga mereka membawa dan memperkenalkan tanaman kelapa yang dihadiahkan kepada beberapa raja setempat. Raja-raja yang diberikan tanaman kelapa diantaranya Raja Alor ditanam di daerah Kokar, Raja Kui ditanam di daerah Moru, Raja Kolana ditanam di daerah Moru, dan Raja Batu Lolong ditanam di daerah ATB. Dengan adanya pemberian dari orang Bugis dan Makassar itu, kelapa dikenal dan tumbuh kemudian di berbagai tempat di Pulau Alor. Tidak hanya memperkenalkan tanaman kelapa, tetapi juga beberapa jenis tanaman lainnya seperti lontar, pisang, bawang, lada, dan lain-lain, yang pada akhirnya tumbuh tersebar di Pulau Alor, yang dikenal juga dengan nama Pulau Kenari. Untuk mengenang kehadiran tanaman serta jasa orang Bugis dan Makassar, maka masyarakat Alor Kecil menyatakannya dalam sebuah ungkapan yang berbunyi, Raja Bone Amang Mula Koli, Lolong Muko Lolong, Bawang Lolong, Sambawa Lolong. Artinya, setelah datang Raja Bone, tanam pohon lontar, pohon pisang berdaun, tumbuh pohon bawang, tumbuh pohon lada. Menurut cerita, sebelum orang Bugis dan Makassar menetap, penduduk setempat lebih banyak mengandalkan air hujan untuk keperluan mandi dan rumah tangga. Ketika orang Bugis dan Makassar sudah menetap, mereka menggali sumur-sumur guna memperoleh air yang layak untuk berbagai keperluan. Kemudian cara menggali sumur itu dicontoh oleh kelompok masyarakat lainnya. Untuk mengenang pembuatan sumur tersebut, maka beberapa sumur yang ada di Alor Kecil diberi nama sesuai nama pembuatnya. Misalnya, Wei Hoa dibuat oleh seorang Cina Makassar bernama Hoa, Wei Goga, sumur yang dibuat oleh Lagoga, dan lain sebagainya. Setelah menetap, orang Bugis dan Makassar menemukan bahwa dalam kehidupan sistem sosial masyarakat di Alor, ternyata masing-masing kelompok suku memiliki kepala suku. Untuk keperluan itu, maka migran dari Sulawesi Selatan mengangkat juga kepala suku di antara mereka. Beberapa yang pernah menjabat sebagai kepala suku di Kampung Makassar di Alor Kecil, di antaranya Baba Sowa dari etnis Cina tahun 1800-an, Lanusu dari Bugis Wajo, Ali dari Makassar, Amin Tabatua dari Wajo tahun 1942.
Kemudian Abdul Rahim dari Bugis Bone, tahun 1958 sampai tahun 1965. Kasim dari Makassar, tahun 1966 sampai tahun 1975. Haji Belawa dari Wajo, tahun 1976 sampai tahun 1984. Murji Patina Sarani dari Ambon, tahun 1984 sampai tahun 1994. Dan Umar Lanusu dari Wajo, tahun 1994. Dengan demikian, migran dari Sulawesi Selatan bersepakat menamakan wilayah yang mereka tempati sebagai Kampung Makassar, dan nama itu dipertahankan hingga sekarang. Mereka terdiri dari Bugis, Makassar, Mandar, Ambon, dan Cina, hanya menggabung dalam satu kelompok bernama suku Makassar. Pengelompokan mereka diterima dan dianggap setara hak dan kewajibannya dengan masyarakat suku lainnya di Alor Kecil. Sebelum adanya pemerintahan kerajaan, masyarakat di Kepulauan Alor hanya memiliki bentuk pemerintahan suku. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berkuasa atas warga sukunya, bertindak sebagai kepala pemerintahan. Pemerintahan suku berakhir ketika terbentuk pemerintahan kerajaan atas dasar musyawarah dan kesepakatan suku-suku yang bergabung, dan kemudian memilih seorang raja sebagai kepala pemerintahan. Dalam berbagai catatan, di wilayah Kabupaten Alor saat ini terdiri atas 15 pulau, sebagian dihuni dan tidak dihuni. Terdapat 19 bahasa daerah. Pada abad ke-18, di wilayah Alor, terdapat beberapa kerajaan, di antaranya, Kerajaan Alor Besar, Kerajaan Alor Kecil, Kerajaan Batu Lolong, Kerajaan Belagar, Kerajaan Bernusa, Kerajaan Erana, Kerajaan Kolana, Kerajaan Kui, Kerajaan Mataru, Kerajaan Pandai, dan Kerajaan Petoko. Ketika Kerajaan Alor dibentuk, pusat pemerintahan dan ibu kota kerajaan awalnya berada di Alor Kecil, kemudian dipindahkan ke Dulolong, dan akhirnya pindah lagi ke Kalabahi, yang kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Alor setelah Indonesia merdeka. Mata pencarian migran di Kampung Makassar, di Alor Kecil, selain sebagai petani dan pedagang, juga nelayan, utamanya orang Mandar. Dalam perkembangannya kemudian, banyak yang beralih sebagai pedagang pasar, toko dan warung, dan sebagai papalele atau pedagang pengecer. Sebagai papalele atau pengecer, sudah ada kampung-kampung tertentu membawa dagangannya dan tetap berlanjut sampai sekarang. Kampung-kampung itu hampir semuanya terletak pesisir laut sekitar Kepulauan Alor, sehingga hanya bisa ditempuh dengan perahu. Mereka jual sembako, minyak rambut, sisir, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Ada juga barang-barang tertentu yang sudah dipesan sebelumnya oleh calon pembeli. Di setiap kampung dikunjungi sekali seminggu, dan selalu dinantikan oleh penduduk setempat. Dalam profesi sebagai pedagang antar kampung-kampung pesisir, di beberapa pulau kecil, seringkali mereka menerima pembayaran secara barter, bukan dalam bentuk uang, tetapi berupa ayam, pisang, kayu bakar, air tawar dalam jerigen, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, keturunan migran Bugis dan Makassar di Alor merupakan generasi kelima. Salah satu contohnya, generasi turunan Labaroci, migran pelopor dari Bugis Wajo. Mayoritas anggota generasi kelima mereka hingga saat ini, belum ada yang pernah sekalipun menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Selatan.
Namun sebagian di antara mereka masih menyimpan beberapa peralatan, seperti tombak, badik, lontara, bagian tertentu perahu, dan alat-alat lainnya, yang pernah digunakan para pendahulunya pada masa lalu. Sejak tahun 1958, orang-orang Bugis dan Makassar di Alor Kecil membangun rumahnya dari batu merah. Ada yang permanen, semi-permanen, beberapa sudah beratap seng. Terkait bahasa sebagai identitas Bugis, Makassar dan Mandar sudah hampir punah, bisa dikatakan sudah hilang dari mereka. Sejak tahun 1970-an sampai sekarang, kedatangan orang-orang Bugis di Nusa Tenggara Timur mulai merambah ke wilayah-wilayah pusat perekonomian. Kota Kupang yang berada di ujung barat Pulau Timor, selain letaknya yang berdekatan dengan negara Timor Leste, juga berhadapan langsung dengan Australia bagian utara. Kondisi tersebut menempatkan kota Kupang sebagai pintu gerbang selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisinya yang strategis memungkinkan kota Kupang menjadi pilihan terbaik sebagai pintu gerbang arus barang dan jasa, regional, nasional maupun internasional. Orang-orang Bugis bisa dijumpai di beberapa tempat di kota Kupang. Ada yang bekerja sebagai pedagang, penjahit, nelayan, PNS, dan sektor lainnya. Perjalanan mereka menggunakan kapal laut dari kota Makassar ke kota Kupang, seperti KM Bukit Siguntang. Rute KM Bukit Siguntang dimulai dari Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Toli-Toli, Maumere, Lewoleba, dan Kupang. Dari pengakuan migran Bugis di Kupang, banyak yang membagikan pengalamannya. Dengan bekal keterampilan menjahit, mereka mengirim penghasilannya kepada keluarganya di Bone. Mereka mampu membangun rumah, beli mobil, dan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Sebagai pedagang, berangkat ke Kupang karena diajak oleh teman dan keluarga, sambil membawa modal awal secukupnya. Mereka menyewa tempat, dan tak jarang beberapa kali pindah tempat berjualan, baru mendapatkan tempat yang baik. Bahkan sebagian di antara mereka sudah memiliki tempat atau kios tersendiri di pasar-pasar kota Kupang. Setelah punya kios sendiri, mereka memboyong keluarganya. Pendapatan sebagai pedagang cukup lumayan. Umumnya telah menunaikan ibadah haji, dan setiap lebaran mereka pulang kampung ke Sulawesi. Dengan perjalanan pulang pergi Kupang Makassar setiap minggu, dengan kapal laut, mereka membawa barang dagangan ke Kupang, seperti kain sarung, seperai, sepatu dan sandal. Bahkan ada pernah berjualan keliling di seluruh kabupaten di Nusa Tenggara Timur, mulai dari kota Kupang, Rote, Sabu, seluruh Pulau Flores, sampai Sumba. Akhirnya berhasil membeli rumah toko untuk berjualan. Sekarang ini, banyak migran Bugis di kota Kupang tergolong kelas elit atau kelas borjuis. Mereka berhasil dalam usaha perdagangan seperti pedagang besar, pengusaha, pedagang grosir, dan sebagainya. Migran Sulawesi Selatan dapat pula dijumpai di kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Sejak tahun 1990-an, orang Bugis Sinjai sudah mulai berdomisili di Waingapu. Selain itu, orang Jeneponto kerap membawa kapal kayu di pelabuhan Waingapu. Mereka datang bawa sembako, dan pulang bawa sapi atau kambing. Ada pula di Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT. Jejak orang Bugis sangat kental di daerah ini. Mereka bahkan percaya kalau nenek moyang mereka datang dari Tanah Luwu. Hingga sekarang,
Orang-orang Bugis di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijumpai di beberapa wilayah, diantaranya Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Desa Baranusa, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor. Sementara di Kota Kupang tersebar di beberapa tempat, seperti di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Ubobo, Kota Kupang, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan Kelurahan Usapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dan tempat lainnya. Mereka rata-rata bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar di Kota Kupang. Jika dapat disimpulkan, faktor utama yang menyebabkan etnis Bugis melakukan migrasi ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada awalnya hanya untuk berdagang, kemudian bertempat tinggal dan menetap. Bagi orang Bugis, reso atau bekerja keras merupakan cara untuk mempertahankan harga diri dan status sosial. Dalam bekerja senantiasa bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selama bekerja senantiasa menjaga norma-norma dan berusaha menemukan alternatif menyelesaikan pekerjaan secara cerdas dan kreatif. Setelah semua reso atau usaha dilakukannya, baru berpasrah diri kepada takdir Tuhan, tapi ia yakin takdir Tuhan tidak akan hadir tanpa usaha. Setelah berhasil dalam usahanya, ia menikmati dengan membelanjakan secara wajar, dan sebagian digunakan untuk menyantuni kerabat yang memerlukan. Untuk memperkuat jaringan, orang-orang Sulawesi Selatan ketika berada di luar, membentuk kelompok kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, atau KKSS. Salah satu tugas dari KKSS tersebut adalah menampung dan membantu etnik Sulawesi Selatan yang baru datang membuka usaha. Reso pate mangingi, malomo naletei pamase dewata, hanyalah ketekunan, kerja keras teriring doa, jalan mudah mendapatkan rezeki Tuhan. Terima kasih. Salam mata pada salama.